Ante suara apa? Jangan pakai wifi. Jangan pakai wifi. Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya nggak, Bu? Ibu, ada suaranya nggak? Ada Pak. Ada? Ada Pak, ada. Ada ya? Ya. Ada Pak, ada. Ada ya? Ya. Baiklah. Ada. Ya. Kita mulai aja acara rapat pagi ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam pada kita semua. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Pada pagi ini kita akan mengadakan ikutin rapat, maksudnya rapat yang mana menjadi kegiatan rutin kita sebagai itu ikut yang mana sebagaimana yang telah biasa kita lakukan, yaitu untuk refresh, penyegaran kembali tentang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama ini. Yang pertama kita ikuti yaitu paparan penjelasan atau informasi dinas yang disampaikan oleh yaitu kepala sekolah, yaitu Bapak Haji Rosman Parisi. Pada waktunya dipersilakan. Pak Kepala, itunya suaranya belum belum di-unmute Pak. Mic-nya. Mic-nya belum dibuka Pak. Yang belum dibuka Cina. Ya udah Pak. Ada nggak? Ada. Kurang keras Pak. Jelas. Ada. Tes 1 2 3. Kurang terdengar Pak. Dikasih gambar sorangan baik. Sudah jelas Pak? Tadi boya. Di bayi. Nges di bayi sebentar biasa. Tes. Ada nggak Bu Yun? Ya, jelas Pak. Tes 1. Ayo. Ada. Ya, jelas Pak. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, suaranya hilang lagi Pak. Hilang lagi gitu. Nah, deketin gitu Pak. Ya, Oh, deketin harus gitu deket aja ya. Pak. Oke. Yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan masih diberi kesempatan bersilaturahim melalui Zoom. Kemudian salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, umatnya termasuk kita semua, sehingga pada saat
di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Pakai wifi nggak? Ini Nggak mau dehnya Bu. Kebanyakan orang. Bapak dan Ibu Banyak sekalian, pakai itu, pakai punya saya. ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan Zoom kali ini. Yang pertama Bapak Ibu, kita ingin menyikapi tentang surat keputusan bersama 4 kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Di dalam SK tersebut disebutkan bahwa 94% pelajar kita di seluruh Indonesia ini berada di zona tidak aman untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Sementara ada 6% ada di zona hijau yang diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan dipastikan bahwa daerah kita, Banten, Lebak, ini bukan berada di zona hijau, berada di zona oranye ya. Nah, jadi pembelajaran tatap muka masih belum dibenarkan berdasarkan SK Kementerian. Tapi Bapak Ibu, Dinas Pendidikan membuat kebijakan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di Kabupaten Lebak ini adalah ada 2 jalur ya, melalui jalur daring dan luring. Daring itu dalam jaringan bisa melalui media, WA, atau banyaklah sekali dalam media-media pembelajaran yang Wifi-nya nggak kuat Bu. Pakai wifi kan? Kemudian ada juga dilakukan melalui pembelajaran luring melalui luar jaringan. Pembelajaran luring, Bapak Ibu, ini pengertiannya supaya kita pahami. Pembelajaran luring yang dimaksud bukan berarti pembelajaran tatap muka ya. Jadi kita jangan diikuti bahwa banyak sekali pembelajaran yang luring tapi diimplementasikan dalam bentuk pembelajaran tatap muka. Kita lihat di SD itu banyak pembelajaran yang luring yang kita maksud dinas adalah pembelajaran penugasan, hanya memberikan tugas. Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita pahami bahwa tahun pelajaran baru kita sudah mulai pada tanggal 13 Juli 2020. Sehingga pada saatnya nanti sampai bulan Desember kita pembelajaran itu akan seperti ini, artinya melalui luring dan daring. Ini tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu ya, saya sebagai dan harus mengawasinya. Pada saat akhir semester nanti Bapak Ibu harus mempunyai nilai semua siswa, harus memiliki nilai semua siswa. Jadi jangan diabaikan ya itu. Mohon diperhatikan bahwa pada saatnya kita harus memiliki nilai untuk setiap masing-masing siswa. Sehingga apa itu pembelajaran luring, pembelajaran daring, kita harus efektifkan. Tapi dengan catatan tadi, tetap kita pegang protokol kesehatannya. Artinya gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masuk ke mengumpulkan anak berdasarkan jadwal yang dibuat oleh Pak Nasir, tidak berarti Bapak Ibu masuk ke kelas kemudian mengajar dan lain-lain. Itu salah Bapak Ibu ya. Jangan berlama-lama. Ini pengalaman yang sudah juga Pak Kadis kemarin kan sudah sempat marah-marah di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu menjadwal siswa datang ke sekolah, kemudian hanya membagikan penugasan saja, memberikan tugas. Kan anak-anak ada buku. Kalaupun Bapak Ibu mau mengumpulkan di dalam kelas, tapi lebih aman sebetulnya di luar di lapangan saja lah, langsung bagikan. Tidak berlama-lama disuruh pulang. Berikan saja tugas. Jangan mengajar di dalam kelas. Cukup memberikan tugas dan langsung dipulang. Jadi jangan berlama-lama. Petugas tiket juga itu ya,
Yang menjadi petugas piket di kelas juga jangan terlalu banyak, cukup 2 orang sajalah di tiap kelasnya. Dan jangan terlalu lama, kalau sudah menyapu, mengepel langsung suruh pulang. Dan yang penting lagi, Bapak Ibu harus kalau memberi tugas pada anak, berjanji dengan anak, Bapak Ibu justru harus datang lebih awal. Artinya ketika anak dijanjikan jam 9, maka jam setengah 9 atau jam 9 kurang seperempat, Bapak Ibu justru sudah ada di sekolah. Jadi anak-anak tidak mencari-cari. Gitu ya. Untuk semua penugasan apapun, apakah itu piket maupun mau penugasan luring, saya minta Bapak Ibu datang lebih awal ketika memberikan janji dengan anak. Atau dijadwalkan oleh penasir. Itu yang terpenting Bapak Ibu ya. Supaya apa? Maksud saya, anak tidak terlalu lama di sekolah dan nanti takut ada monitor lagi gitu ya atau apa gitu. Jadi kesannya itu di kita itu ada proses belajar mengajar jadinya gitu. Jadi itu kita harus hindari. Pembelajaran luring tidak berarti Bapak Ibu harus ada pembelajaran tatap muka. Ari pembelajaran tatap muka mah atau berarti pembelajaran tatap muka Ibu Bapak Ibu nerangkan di dalam kelasnya ya. Hanya pindah tempat saja bisa jadi ya, kalau umpamanya Bapak Ibu mendatangi siswa gitu berkelompok di satu tempat, tidak di sekolah, itu tatap muka keneh itu mah sama saja. Dan itu belum dibenarkan di kabupaten kita itu, di Lebak. Cara apapun, tapi yang terpenting pada saatnya nanti Bapak Ibu setiap di semester akhir pada bulan Desember kita harus mempunyai nilai semua anak-anak. Oleh karena itu, kita pikirkan bersama-sama, efektifkan pembelajaran luring dan daring. Tidak berarti Pak Nasir kemarin melaporkan bahwa di sekitar sekolah kita itu pembelajaran luring. 80%-an ya Pak Nasir ya. Ya, Tapi bukan berarti pembelajaran daringnya tidak dilaksanakan Pak. Pembelajaran daring di kita juga tetap harus dilaksanakan. Sebab tidak mungkin lah 0%. Maka kalau 80% luring, maka yang 20%-nya dengan daring gitu Pak. Jadi tetap dilaksanakan. Seperti biasa juga nanti hasil pembelajarannya tetap dikoordinir oleh penasir, dilihat oleh penasir, kemudian dimonitor juga, dan dilaporkan kepada penasir. Bapak Ibu, pada akhirnya pada bulan Desember kita semua, Bapak dan Ibu harus memberikan nilai pada anak di rapot. Kan di sana ada, walaupun mungkin tidak akan maksimal, Bapak dan Ibu juga harus memahami, kita semua juga memahami bahwa tidak ada pencapaian atau target kurikulum memang tidak ada di dalam pembelajaran. Tidak ada target kurikulum yang harus dicapai. Tapi yang terpenting adalah bagaimana mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Bu Yun nggak Pak kedengeran. Kepala suaranya hilang. Pak Kepala itunya unmute. Di unmute Pak, mic-nya. Ya, tes, ya. Iya. Ada ya? Ada Pak. Iya. Oke. Proses pembelajaran luring di sekolah kita ini harus berjalan efektif, ya. Dengan tadi itu tidak mengumpulkan banyak siswa. Kalaupun siswa datang ke sekolah tidak berseragam, anjurkan supaya tidak berseragam sekolah lah, datang ke sekolahnya, dan datang ke sekolah itu hanya untuk pengambilan tugas. Jadwalnya sudah dibuat oleh Pak Nasir. Kemudian saya minta ketika Bapak Ibu kebagian membagikan tugas, Bapak Ibu jangan datang terlambat dari siswa. Sebab kita tidak ingin berlama-lama siswa itu jangan berlama-lama di sekolah. Paling lama 10 menit, 15 menit lah paling lama sudah dibubarkan, dipulangkan lagi. Ya. Dan jangan diajak masuk ke kelas, kemudian Bapak Ibu memberi pengarahan terlalu lama di dalam kelas, itu juga salah. Ya.
Itu yang dimaksud dengan pembelajaran. Jadi intinya Bapak Ibu nanti kita kan sudah bekali anak-anak dengan buku-buku, kemudian sudah pelajari halaman sekian, tugasnya dari lembar kerja yang sudah disiapkan nanti oleh Pak Nasir. Jadi Bapak Ibu dari sekarang disiapkan nanti pada bulan Agustus September kan kita tidak mungkin melaksanakan ujian tengah semester yang seperti itu. Tapi sifatnya anak-anak itu penilaiannya berdasarkan portofolio saja. Jadi tiap anak kita bisa memberikan penilaian yang adil pada anak yang sering memberikan tugas, mengumpulkan tugas. Ketika kita memberikan tugas, anak-anak mengumpulkan, menjawab dan lain. Jadi nanti anak yang rajin mengumpulkan tugas, yang sering menjawab, itu juga nilainya bisa dibedakan dengan anak yang tidak pernah mengumpulkan tugas sama sekali gitu umpamanya, atau yang jarang mengumpulkan tugas, itu bisa dibedakan gitu. Oleh karena itu sebagai guru kita harus berkreasi lah, banyak kreativitas untuk melaksanakan pembelajaran luring ini. Bapak Ibu yang punya kesempatan untuk memberikan pembelajaran daring juga silakan dilaksanakan. Itu juga bisa jadi bahan pertimbangan pada Bapak Ibu memberikan penilaian. Walaupun tidak semua hal bisa kita berikan penilaiannya. Umpamanya untuk keterampilan, ya saya tahu untuk olahraga kan tidak mungkin lah memberi penilaian keterampilan secara daring, gimana menilainya gitu. Atau kalau sikap masih bisa sebetulnya Bapak Ibu memberi penilaian secara daring, umpamanya dengan cara bagaimana mereka berkomunikasi dengan kita, cara bertanya, cara berkomunikasi lewat WA, itu kan bisa dijadikan penilaian sikap sebetulnya. Cara anak bertanya umpamanya apakah dengan voice umpamanya atau dengan WA, kan kita bisa menilainya dari kata-katanya, cara bertanya. Itu bisa dijadikan sebagai penilaian sikap. Ya. Kalau keterampilan Yudi umpamanya mau menyuruh anak bermain futsal, memainkan bola kan tidak mungkin. Silakanlah, nanti ada cara-cara lain, sebab untuk pembelajaran keterampilan seperti prakarya dan olahraga kan tidak, penilaiannya bisa Bapak Ibu berikan dengan cara yang lain, gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu penekanannya saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu, itu tadi pembelajaran luring bukan berarti kita melakukan pembelajaran tatap muka masuk ke dalam kelas itu. Beberapa kali saya sempat melihat ada Bapak dan Ibu berada di dalam kelas dan memberikan keterangan terlalu lama gitu ya. Itu jangan sampai dilakukan. Jangan sampai dilakukan karena itu pelanggaran. Kita takut dipersalahkan dan yang paling bertanggung jawab ketika itu terjadi adalah saya. Jadi kalau Bapak Ibu unggul mah ngumpul di sekolah ya tidak masalah lah, itu kita juga tahu. Kemudian pastikan lagi anak-anak ketika datang ke sekolah jangan pernah bosan untuk mengingatkan pada mereka protokol kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker Bapak dan Ibu. Banyak sekali anak-anak kita yang tidak pernah pakai masker ketika berada di luar. Jadi selalu ingatkan itu. Kemudian ya kalau yang lainnya kan sudah terbiasa cuci tangan. Kemudian jangan pernah berhenti juga untuk memeriksa menggunakan termogannya kepada Bapak Ibu yang piket itu selalu itu protokol itu harus tetap kita jalankan. Jadi jangan ketika ingat saja ya Pak Yudi, Pak Eka yang suka bertugas menggunakan itu. Pokoknya lakukan terus setiap saat kita berada di lingkungan sekolah. Hal itu kita lakukan terus. Sebab ketika hal itu kita lakukan itu menunjukkan bahwa itu bentuk pertanggungjawaban sikap kita yang memilih pembelajaran luring. Sebab pembelajaran luring juga bertemu dengan anak tidak bisa dihindari.
kalau kita memilih pembelajaran luring. Dan karena di Cikulur ini situasi dan kondisinya harus seperti itu, ya apa boleh buat kita lakukan pembelajaran luring. Dengan cara penugasan tadi ya, sekali lagi saya ingatkan pembelajaran luring bukan berarti pembelajaran tatap muka, kita hanya memberikan penugasan pada anak. Dan anak datang ke sekolah juga tujuannya bukan untuk tatap muka, untuk belajar, tapi untuk mengambil LK, lembar kerja, dan membagikan buku. Kalau buku semuanya sudah terbagi kan, ke depannya tidak harus membagikan buku lagi, tinggal membagi-bagikan LK saja ya. Kalau memungkinkan nanti melalui daring saja, dan kalau buku sudah dipegang anak semua, ke seorang saja. Untuk minggu depan, halaman sekian, tugas nomor sekian, kan bisa diakali lah. Tidak harus selalu siswa itu datang ke sekolah. Apalagi beramai-ramai terus-terusan. Ya, tolong Pak Nasir nanti untuk kedepannya diatur sedemikian rupa supaya anak tidak terlalu banyak untuk selalu datang ke sekolah. Bergerombol kalau buku semua sudah terbagi, kan sudah tidak ada lagi yang harus diberikan. Kalaupun nanti membagikan LK cukup melalui KM saja nanti mah. Ya, jadi diatur seperti itu. Pembagian LK yang akan kita bagikan fotokopinya tidak harus melalui datang ke sekolah beramai-ramai, satu kelas semuanya cukup nanti melalui KM-nya saja dibagikan untuk kedepannya nanti. Kalau semua buku sudah kita bagikan pada siswa. Seperti itu ya. Mungkin itu saja dari Saret. Soalnya ini waktunya kadang-kadang kalau Zoom itu suka mepet. Nanti ada sesi tanya jawab atau dan lainnya. Ya, sementara sekian dulu dari saya. Saya kembalikan ke Pak Nasir. Silakan Pak Nasir. Ya, terima kasih Pak. Ada sesi tanya jawab Pak Nasir atau gimana? Ya, ada Pak. Kalau tambahan dari Pak Nasir lah. Ya. Ini Pak, saya mau nanyakan, apakah setiap pembelajaran yang diberikan tugas itu harus, maksudnya materi yang diberikan kepada siswa harus mengumpulkan tugas gitu? Kan ya. Kita memberikan tugas, apakah siswa harus mengumpulkan setiap ada tugas yang diberikan gitu? Ya, Bapak Ibu tidak selalu ya. Bapak Ibu tidak selalu bahwa setiap nanti itu juga kita juga tidak ingin anak disibukkan dengan hal-hal seperti itu karena ini pembelajaran karena tidak ada, saya sudah bilang tidak ada target kurikulum, tidak ada pencapaian target kurikulum yang harus kita capai. Tapi yang terpenting pembelajaran ini belajar dengan efektif. Tapi sesuaikan tugas yang kita berikan kepada anak akan menjadi nilai anak pada saat pembagian rapot nanti. Silahkan oleh Bapak Ibu diatur. Dalam satu semester ini berapa kali kita memberikan pada tugas, pada anak, tugas terstruktur maksudnya ya. Tugas terstruktur pada anak, sehingga pada saat nanti pembagian rapot, anak-anak itu sudah punya nilai, sudah memiliki nilai. Tinggal diatur saja, tidak harus semua, tiap hari kita harus memberikan tugas, tidak harus. Ya. Selanjutnya Pak Nasir gimana? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan Bapak dan Ibu. Diskusi saja kita. Ada yang mau bertanya? Tidak? Bu Yun, notulennya ditulis ya? Notulen rapat Bu Yun ditulis? Ya. Ya, oke. Ya. Sepertinya ada lagi yang bertanya? Ibu-ibu itu mic-nya silakan dinyalakan Bu kalau ingin bertanya Bu ya. Sepertinya nggak ada yang bertanya Pak. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tambahkan Pak Nasir ada penambahannya sedikit. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, mohon sekali lagi, ini yang terpenting yang ingin saya sampaikan seperti tadi, mohon digarisbawahi ya, efektifkan pembelajaran luring ini, dan kalau memungkinkan juga mengefektifkan pembelajaran daring.
Bapak dan Ibu kalau janji dengan siswa jangan kedahuluin oleh siswa, kita harus datang lebih awal. Kalau janji jam 8, jam 7.45 Bapak dan Ibu sudah paling telat itu sudah berada di sekolah. Sehingga ketika anak datang langsung diproses apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan, tidak lama-lama langsung dipulangkan kembali. Ya. Begitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua seperti pertanyaan Pak Nasir, apakah setiap pertemuan kita harus harus memberikan tugas? Tidak selalu. Tapi yang terpenting Bapak Ibu bisa menghitungnya, bisa mengukurnya selama 1 semester ini berapa kali kita memberikan penugasan pada siswa, dan itu penugasan itu akan kita jadikan sebagai patokan untuk memberikan nilai pada siswa nanti. Ya, sebab itu yang bisa kita lakukan pada saat ini hanya itu dalam pembelajaran itu. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan dengan remedial yang itu mau bisa we orang acara nukerar itu. Pokoknya yang penting kita mengefektifkan pembelajaran luring. Maksimalkan penggunaan buku pada anak, tekankan itu. Maksimalkan buku dan tolong dibaca. Kita tidak bisa memberikan penerangan-penerangan sebab kepada anak, kecuali yang daring mungkin ada media-media lain yang bisa digunakan untuk memberi keterangan pada anak. Tapi kan untuk di Cikulur tidak maksimal. Hampir habis waktunya. Ya. Ya. Itu saja ya Pak Nasir, silahkan ditutup. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya, dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu walaupun lewat media. Terima kasih pada semuanya. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, rapat ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alhamdulillah. Sok habis ngobrol mah. Waktunya tinggal beberapa detik lagi Pak mau habis. Ya udah tuh. Ya. Keluar lah izin. Ya.